Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mukhlisin Kemantren Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji kepada orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijanjikan apa jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh para pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya negeri tersebut akan dibukakan pintu-pintunya dari langit maupun dari bumi keberkahannya. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan akan ayat-ayat Allah, niscaya negeri tersebut terjadinya malapetaka, bencana, keruwetan, bahkan boleh terjadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Yang dalam hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Begitulah jamaah sekalian pentingnya keimanan dan ketakwaan, baik urusan pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Apa itu jamaah sekalian? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Mengenai apa jamaah sekalian ayat ini jamaah sekalian? Ayat ini mengenai bahwasanya qad aflaha, sungguh akan menemukan kemenangan, aflaha, menemukan kebahagiaan, menemukan kejayaan. Qad aflaha, bahkan qad ini jamaah sekalian sungguh, nyekti temen akan ditemui. Qad aflaha. Siapakah jamaah sekalian yang akan dijamin oleh Allah mendapatkan qad aflaha ini, kemenangan, kebahagiaan, kejayaan? Yang pertama jamaah sekalian, man tazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Oleh karena itu kata Rasulullah jamaah sekalian, dalam jasad manusia itu kata Rasulullah ada segumpal darah. Yang segumpal darah itu kalau baik, niscaya seluruh tubuhnya akan baik. Apa segumpal darah itu jamaah sekalian? Al-qalbu, yakni hati. Ketika hati itu sudah baik kata Rasulullah, seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Matanya akan menjadi baik, mulutnya akan menjadi baik, tangannya akan menjadi baik, kemaluannya akan menjadi baik, kakinya akan menjadi baik ketika hatinya itu sudah baik. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika hatinya itu jelek, rusak, niscaya seluruh tubuhnya kata Rasulullah akan menjadi rusak pula. Baik itu matanya, mulutnya, tangannya, kakinya akan tertular, akan menjadi keburukan. Karena hati itu ibaratnya dia pengendalinya, dia supirnya dari seluruh jasad yang dimiliki oleh seseorang itu. Inilah jamaah sekalian, pertama adalah man tazakka, orang-orang yang senantiasa merawat hatinya. Lalu bagaimana jamaah sekalian ketika kita merawat hati itu? Otomatis penyakit-penyakitnya harus kita hilangkan. Apa penyakit hati itu jamaah sekalian? Di antaranya yang pertama penyakit hati itu adalah riya. Riya itu ibadah hanya kepingin dipuji oleh orang, pamer, pencitraan. Itulah yang dianggap riya. Padahal kita semua ini diwajibkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena menjalankan perintah agama. Yang kedua jamaah sekalian, penyakit hati itu adalah sombong. Sombong itu apa jamaah sekalian? Al-kibr atau al-kibru. Apa sombong itu? Kata Rasulullah jamaah sekalian, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas.
Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah yang disebut sombong. Lalu juga ada lagi penyakit sombong itu jamaah sekalian yang disebut ujub. Ujub itu artinya bangga hati, tinggi hati. Kalau seseorang sudah dihinggapi oleh ujub, alamat jamaah sekalian sangat susah untuk diberi nasihat. Karena dia merasa bahwasanya dia yang paling baik, dia yang paling benar. Itu yang merasuki yang namanya sifat ujub, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh iblis ketika pada waktu dahulu. Lalu jamaah sekalian, penyakit hati ikut termasuk juga iri hati dan dengki. Apa iri hati dan dengki itu jamaah sekalian? Yakni adalah SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Lah penyakit-penyakit inilah ketika kita hilangkan dalam diri dan hati kita, kita akan memasuki yang namanya tadi mantazakka, orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya, membersihkan hatinya. Syarat pertama inilah jamaah sekalian yang akan mendapatkan qad aflaha. Sungguh orang yang mendapat kemenangan, keberuntungan, kejayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, wa dzakarasma rabbih, dan orang-orang yang ingat asma Tuhannya, nama-nama Tuhannya. Dzakarasma rabbih, orang-orang yang ingat akan nama Tuhannya, alias orang-orang yang senantiasa zikrullah. Ini jamaah sekalian. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa zikrullah, zikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya, baik lisannya, baik pikirannya maupun hatinya, direlung-relung waktu, tiada henti-hentinya dia zikron kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ketika seseorang itu sudah zikron kasiro, dia akan mendapatkan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Ini jamaah sekalian. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingatku, mengingat Allah, dengan berzikir itu hatimu akan tenang. Ala hanya di sini. Berarti apa jamaah sekalian? Ketenangan itu puncaknya, fokusnya ya, adalah di hati. Selain yang ada di hati itu adalah aksesoris saja. Baik itu yang namanya mobil, namanya rumah mewah, namanya villa, namanya perusahaan, semuanya itu adalah aksesoris saja. Tapi ketika hatinya itu zikrullah, akan menambah kebahagiaan dari aksesorisnya itu. Tapi kalau sudah tidak zikrullah, tidak ada gunanya aksesoris semuanya itu. Bahkan aksesoris itu akan menjadikan malapetaka bagi dirinya, kesedihan bagi dirinya, morat-marit bagi dirinya, karena tidak ditopang dengan zikrullah di dalam supirnya, di dalam hatinya. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in rata-rata adalah orang-orang yang sederhana. Tapi kita ketemukan di dalam sejarah hampir semuanya menemukan kebahagiaan, menemukan aflaha. Karena apa jamaah sekalian? Karena hati para sahabat, hati para tabi'in sudah bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, wa dzakarasma rabbih fasolla, maka solatlah. Nah, solat inilah jamaah sekalian betul-betul yang harus kita jaga, harga mati untuk kita semuanya, terutama solat wajib 5 waktu, lalu kita tambah solat nawafil, solat sunnah. Kenapa jamaah sekalian?
Karena termasuk juga orang yang sukses, orang yang aflaha, orang yang bahagia itu ketika dia menjaga sholatnya. Oleh karena itu di dalam kalimat azan itu hayyalas sholat, mari mengerjakan sholat. Baru akan ditemukan hayyalal falah, mari menuju kejayaan, menuju kemenangan, menuju kebahagiaan. Jadi mustahil jamaah sekalian ketika seseorang itu belum hayyalal sholat lalu menemukan hayyalal falah, mustahil. Itulah makna daripada kalimat azan itu. Apalagi jamaah sekalian, nanti ketika kita di padang mahsyar nanti, yang pertama kali dihisab adalah tentang sholat kita. Kalau sholat kita itu baik, sholat kita itu lengkap, sholat kita itu ikhlas, niscaya kita akan menemukan hisab yang sangat mudah, yang sangat lancar, yang menjalani siratal mustaqim sangat lancar. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika sholatnya itu buruk, niscaya dia akan menemukan sesuatu hisab yang sangat menyulitkan bagi dirinya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul berdoa kepada Allah untuk dirinya dan anak cucunya agar betul-betul istiqomah di dalam sholat. Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah pada diriku dan kepada anak cucuku istiqomah di dalam sholat. Inilah jamaah sekalian intisari daripada Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fashollah. Yang intinya ketika kita ingin menemukan kemenangan, kebahagiaan, ada 3 syaratnya. Yang pertama, man tazakka, yaitu kita senantiasa membersihkan, merawat hati kita. Yang kedua, zikrullah, yakni kita senantiasa zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, fasolah, senantiasa istiqomah di dalam sholat kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.